Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua dalam satu minggu pekerjaan kita yang telah kita lewati bersama. Allah telah bersama-sama dengan kita. Dia telah menuntun akan langkah kehidupan kita, sehingga kita boleh menyelesaikan setiap aktivitas kita sepanjang minggu ini, dan kita boleh merenungkan bersama kembali pada saat ini ringkasan pelajaran sekolah Sabat dengan tema alasan-alasan untuk menghindari misi. Saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita merasa enggan atau ragu untuk terlibat dalam misi atau pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Namun, marilah kita bersama-sama menggali lebih dalam mengenai hal ini. Melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, semoga kita dapat menemukan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin ada dan menjalani panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, dengan sukacita dan ketaatan kepada Tuhan. Ayat hafalan sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku, beberapa minggu terakhir di dalam pelajaran kita mempelajari tentang misi berakar pada inisiatif Allah, dan bahwa Allah memanggil kita untuk misi ini. Dan pada pekan ini, fokus pelajaran kita adalah kenyataan bahwa beberapa orang yang telah memiliki pengalaman hidup bersama Allah menghindari panggilan misi dan hak istimewa yang Tuhan berikan untuk berbagi pengalaman penuh kasih yang mereka miliki. Pada titik tertentu, semua orang yang pernah memiliki pengalaman dengan Tuhan akan menghadapi godaan untuk menghindari berbagi pengalaman ini dengan orang lain. Dan kita belajar sepanjang minggu ini di dalam pengalaman dari seorang yang bernama Yunus. Yunus dianggap sebagai nabi yang sukses. Dia telah menubuatkan perdamaian dan itu telah digenapi. Kalau kita melihat di dalam Yeremia 28 ayat 9 dan 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Namun, ketika Tuhan memintanya untuk pergi sebagai misionaris ke negeri yang jauh, apa reaksi yang ditunjukkan oleh Yunus? Gantinya dia menerima akan panggilan tersebut. Dia menjadi panik dan menghindar dari misi tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Namun Tuhan tidak meninggalkannya. Sedikit demi sedikit dia bekerja bersamanya untuk memberkatinya dan menjadikannya sumber berkat. Saudaraku, untuk beberapa menit ke depan ini mari kita melihat pelajaran kita berdasarkan pengalaman yang pernah dirasakan oleh Yunus. Alasan-alasan untuk menghindari misi: yang pertama, rasa takut; yang kedua, kesalahpahaman; yang ketiga, kurangnya roh pengorbanan; dan yang keempat adalah distorsi kognitif. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat tanpa alasan. Ini aku, utuslah aku. Kita akan belajar bersama bagaimana caranya supaya kita dapat berkomitmen untuk memberikan diri kita dalam pelayanan bagi Kristus. Rasa takut. Yunus 1 ayat 3 mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan mengutus Yunus sebagai seorang misionaris ke negeri yang jauh untuk berkhotbah di Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh Israel. Dan bangsa Asyur di dalam catatan sejarah merupakan bangsa yang terkenal kejam. Dan apa reaksi yang ditunjukkan Yunus ketika Tuhan memintanya untuk pergi ke Niniwe, pergi berkhotbah kepada musuh yang kejam? Bagaimana reaksi mereka ketika salah satu musuh memasuki ibu kota dan memberitahu mereka bahwa mereka akan dihancurkan? Mari kita tempatkan diri kita pada situasi Yunus. Dari sudut pandang manusia, bukankah kita juga akan diliputi rasa takut dan gentar? Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, ialah oleh karena ketakutan. Orang-orang Asyur adalah musuh yang kuat bagi bangsa Israel, dan Niniwe adalah ibu kota kerajaan ini. Niniwe adalah sebuah kota yang megah, tetapi orang-orang Asyur terkenal kejam. Mereka bukanlah orang-orang yang ingin Yunus jumpai. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan juga kekejaman secara serampangan terhadap orang-orang yang mereka tidak sukai. Dan Yunus gemetar ketakutan. Yunus bereaksi dengan melarikan diri agar tidak menjalankan misinya. Dia yakin dia punya cukup alasan untuk tidak mematuhi perintah Allah. Namun, ia melupakan sesuatu yang mendasar. Tuhan adalah perisai kita. Padanya tidak ada rasa takut. Kalau kita melihat di dalam pendahuluan cerita Yunus, di sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia membiarkan ketakutan menghalanginya untuk melaksanakan instruksi Allah.
Pelajaran yang bisa kita tarik dari pengalaman Yunus ini, apa yang membuat kita gagal adalah bahwa kita bisa saja melakukan hal yang sama, yaitu apabila saudara dan saya mengizinkan diri kita untuk dikendalikan, untuk dikuasai oleh ketakutan-ketakutan kita, gantinya dikendalikan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan dan jangan biarkan ketakutan-ketakutan kita menjadi alasan untuk tidak memberitakan pekabaran keselamatan. Yang harus kita lakukan adalah menyerahkan setiap ketakutan kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan menguasai akan kehidupan kita, sehingga ketakutan yang kita rasakan akan digantikan dengan sukacita surgawi manakala Ia mempercayakan misi ini untuk kita sampaikan kepada setiap orang yang kita temui. Kesalahpahaman. Yunus 1 ayat 12 mengatakan, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus bisa saja menggunakan momen ini untuk memberitahu mereka tentang Tuhan yang benar. Tetapi yang dilakukan oleh Yunus adalah sebaliknya. Alih-alih melakukannya, dia sendiri malah mengusulkan agar mereka membuangnya ke laut. Yunus menyalahkan akan dirinya sendiri. Sikapnya benar-benar menyatakan sesuatu mengenai cara pandang dan pengertian tentang Allah atau Allah-Allah yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Pada waktu itu mereka percaya bahwa ada bermacam-macam Allah yang memerintah di berbagai tempat di daratan, sementara di lautan dianggap sebagai alam yang kacau dari setan-setan. Dan menurut cara pandang para pelaut ini, korban dibutuhkan untuk meredahkan amarah para setan ini. Itulah sebabnya gantinya Yunus memperkenalkan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Yang dia lakukan adalah dia menyuruh dirinya untuk dibuang oleh orang-orang yang ada di kapal tersebut. Dia bisa saja memiliki sebuah cara pandang yang dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mari kita lanjut. Tuhan menggunakan kesalahannya untuk membuat dia mempertimbangkan kembali dan berpaling kepadanya dalam doa. Allah mau memberikan pelajaran kepada Yunus supaya dia dapat merubah akan pola pikirnya ini. Dia dapat terus mempercayai bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Allah mengontrol alam. Allah mengontrol juga kehidupan dari Yunus. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Hati Yunus dibalikkan kepada penguasa bumi dan laut, dan itulah sebabnya dia membuat pengakuan dan diselamatkan. Kabar baiknya adalah ketika peristiwa ini terjadi, Yunus kembali mengingat akan Tuhan. Di dalam pelajaran ini, sama seperti dengan Yunus, kita mungkin juga salah mengerti tentang Allah dan apa yang Dia harapkan dari kita. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah bahwa Allah rindu untuk berfokus pada keselamatan kita sendiri. Bahwa Allah sudah datang melalui anaknya Yesus Kristus, sudah mati di kayu salib, dan memberikan keselamatan bagi kita dan itu sudah cukup. Padahal itu adalah kesalahpahaman. Yang sebenarnya adalah Allah telah menyelamatkan kita dan apa yang harus kita lakukan? Memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, sehingga mereka pula menerima akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Seperti Yunus, kita juga bisa mempunyai kesalahpahaman tentang Tuhan yang bisa mempengaruhi pemenuhan misi kita. Kurangnya roh pengorbanan. Yunus 3 ayat 3 mengatakan, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Untuk memenuhi perintah Tuhan, Yunus harus berjalan beberapa kilometer, mengatasi ketakutannya, mengesampingkan prasangkanya, dan memberikan pekabaran yang tidak menyenangkan, pengorbanan yang cukup besar untuknya. Yunus memiliki kebencian mendalam kepada orang yang disuruh Allah untuk ia datangi, dan itu membuat dia merasa ingin mati saja daripada kehilangan muka ketika kegagalan dan khotbahnya tentang hari kiamat di Niniwe itu dinyatakan. Ketika Yunus membawa perintah Tuhan, dia menginginkan gantinya mereka atau orang-orang yang ada di Niniwe ini diselamatkan, tetapi sebaliknya dia menginginkan supaya mereka dibinasakan sama seperti dengan Sodom dan Gomora. Namun kita perlu berhati-hati karena kita mungkin sama pemikiran dengan Yunus ketika kita menjalankan akan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Yunus mewartakan akan pekabaran kepada bangsa Niniwe, yang terjadi adalah tidak sesuai dengan ekspektasi Yunus. Bangsa ini bertobat. Itulah sebabnya Tuhan menerima pengorbanan kita meskipun kita enggan melakukannya. Tanpa suatu roh pengorbanan diri, kita tidak akan dapat memenuhi misi yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena kita perlu menyangkal kenyamanan tertentu demi kepentingan orang lain. Janganlah kita memiliki pemahaman yang salah sekali lagi bahwa keselamatan hanya untuk diri kita. Tetapi pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini adalah keselamatan itu perlu diberitakan kepada orang lain.
Yang harus kita lakukan adalah kita harus membuang setiap prasangka negatif kita, mendedikasikan sebagian waktu dan sumber daya kita untuk misi, bersedia untuk digunakan secara emosional, dan semua ini demi kasih terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa. Terlepas dari kekurangan Yunus, kabar baiknya adalah bahwa Allah bekerja dengan sangat luar biasa dan membawa penduduk Niniwe bertobat. Sedihnya, gantinya Yunus senang dengan pertobatan Niniwe. Yunus tidak merasakan berkat dari kesukaan surga itu, karena dia tidak memupuk roh pengorbanan di dalam dirinya. Itulah sebabnya mari kita umat-umat Tuhan harus memupuk roh pengorbanan di dalam diri kita. Dan biarlah kita selalu berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, dan Allah menghendaki sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Allah merancangkan yang terbaik, bukan kecelakaan. Janganlah kita membawa misi dengan harapan supaya orang lain gantinya diselamatkan, tetapi justru dibinasakan. Marilah kita menyangkal diri kita dan memiliki roh pengorbanan diri, sehingga misi yang dipercayakan kepada kita dapat kita sampaikan dengan penuh sukacita. Distorsi kognitif. Yunus 4 ayat 1 mengatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dengan khotbah 1 hari, Raja adat Nirari III, yakni raja dari kerajaan Niniwe, dan seluruh rakyatnya merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Dan ketika hal ini terjadi, pandangannya menjadi terguncang sampai sedalam-dalamnya, dan Yunus merasa lebih baik mati daripada mengizinkan dunianya sendiri ditunggang balikan. Ketika bangsa ini bertobat, justru Yunus merasa bahwa pekabarannya ini gagal, dan dia mengatakan lebih baik dia mati saja. Yunus menjadi depresi dan marah. Dan kalau kita mencoba menelaah pikiran Yunus, apa yang ada sebenarnya di dalam pikirannya? Dengan memeriksa contoh pohon jarak, kita dapat melihat distorsi Yunus. Pengalaman yang baru yang Allah berikan bertujuan untuk menolong Yunus mengenali cara pandangnya yang menyimpang, pola pikirnya yang keliru. Itulah sebabnya Allah berusaha untuk mengembalikan akan pola pikirnya ini menjadi baik kembali. Dan Allah membuat sebuah rencana dengan menumbuhkan secara ajaib sebuah tanaman yang langsung menjadi cukup besar dalam 1 hari untuk memberikan naungan yang cukup dan melindungi Yunus dari terik matahari, yakni pohon jarak tersebut. Dan ketika Allah melakukan ini, apa respon dari Yunus? Ada tumbuhan yang hidup, dan respon dari Yunus adalah Yunus menjadi sangat senang. Yunus bersyukur, tetapi dia bersyukur bukan kepada Allah, tetapi dia bersyukur oleh karena ada pohon yang besar yang bertumbuh. Gantinya melihat hal ini sebagai satu mujizat yang tidak layak diterimanya, dia melihat hal ini sebagai sebuah berkat yang sangat pantas diterima atas perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah dilakukannya. Yang dia pikirkan adalah bahwa dia sudah datang jauh-jauh dan dia sudah membawa akan pekabaran misi, dan itu sudah cukup menyatakan perbuatan baiknya. Tetapi sebenarnya itu keliru. Dan Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus. Tumbuhan yang hidup sama seperti dengan orang-orang yang hidup. Kalau Yunus senang melihat tumbuhan yang hidup, tetapi ketika dia melihat orang-orang hidup atau bangsa Niniwe ini tidak dibinasakan, justru dia menjadi marah. Dan ketika tumbuhan itu mati, respon dari Yunus adalah justru dia marah. Kenapa tumbuhan itu harus mati? Tetapi orang-orang Niniwe ketika mati, justru Yunus menjadi senang. Dan ini merupakan suatu paradoks. Dan Allah mau supaya cara berpikirnya ini diubahkan. Itulah sebabnya Allah mendistorsi akan pikiran atau kognitif dari Yunus ini, supaya dia boleh kembali ke pemikiran yang benar. Yunus lebih menghargai kehidupan tumbuhan dibandingkan kehidupan manusia. Belajar dari pengalaman Yunus, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, apa yang paling kita hargai di dalam kehidupan kita? Ketika kita dipercayakan dengan misi ini, mari kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sukacita, bukan dengan kesedihan dan kemarahan. Setelah itu kita menggerutu dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Mari kita merubah cara pandang kita, karena keselamatan jiwa-jiwa sangat berharga di dalam pemandangan Tuhan. Dan kita sepatutnya bersukacita karena kita diberikan tanggung jawab, hak istimewa untuk menjalankan akan misi ini. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Cerita Yunus lebih dari sekedar menakjubkan.
Fakta bahwa Allah bisa menyelamatkan Niniwe meskipun Yunus tidak memiliki kesaksian yang baik adalah pengingat yang sangat jelas bahwa tugas kita hanyalah semata-mata menjadi saluran bagi Allah, satu-satunya pribadi yang dapat meyakinkan dan menobatkan hati. Allah menggunakan kita, manusia, untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk menyatakan akan misi yang bukan misi manusia, tetapi misi Allah yang Dia percayakan kepada kita. Dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin akan mengalami banyak pengalaman pahit, tetapi ia mendapat berkat yang melimpah. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada Yunus. Demikian pula dengan kita. Ini bukan pekerjaan kita, tetapi ini pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Tuhan terus meminta sukarelawan untuk berbicara kepada mereka yang tidak mendengar suaranya atau merasakan kasih-Nya. Diperlukan utusan untuk membawa harapan bagi Niniwe modern. Dan apa respon kita? Kita bisa menjawab panggilan Tuhan dengan berserah pada pimpinannya, mendengarkan suaranya, dan kemudian memilih untuk taat terhadap apa saja yang Allah sampaikan kepada kita. Dan ingatlah, Dia pemberi pekerjaan ini. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ketika dipanggil, Yesaya menjawab tanpa ragu-ragu, "Inilah aku, utuslah aku." Dan pada saat ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Mari kita membuat keputusan terhadap panggilan tersebut. Janganlah kita ragu-ragu. Jangan membuat banyak alasan, karena Dia memerlukan saudara dan saya untuk memberitakan misi yang Ia percayakan kepada kita. Sebagaimana dengan panggilan terhadap Yesaya, demikian pula dengan kita. Apakah yang akan menjadi respons kita? Mari kita memutuskan untuk pergi menerima akan panggilan misi ini untuk membawakan kabar baik kepada sesama manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Dari pengalaman Yunus kami dapat belajar bahwa Allah sangat mengasihi umat-umat-Mu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi rekan sekerja Kristus. Bantu kami Tuhan untuk kami disanggupkan menerima akan tanggung jawab ini. Menjalankan misi yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami sesuai dengan kapasitas kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.